Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LCD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Sebelum kita akan dengarkan firman Tuhan, mari kita akan ucapkan salam revival dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Ini menjadi doa kita supaya terjadi dalam kehidupan kita dan juga bagi gereja Tuhan yang ada. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Puji Tuhan, Tuhan Yesus menyertai setiap kehidupan kita. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Menaklukkan Kemalasan. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Amsal 15 ayat 19. Sekali lagi Amsal 15 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kemalasan itu merupakan sebuah gaya hidup dari beberapa orang. Dan tentunya ini menjadi sebuah godaan juga bagi banyak orang ya. Dan bahkan ada yang menyebutkan bahwa kemalasan itu sudah ada potensinya di dalam setiap diri manusia, dalam setiap diri orang-orang. Namun kita jika terus menuruti kemalasan, maka kemalasan akan membuat kita kehilangan berbagai peluang, banyak kesempatan, banyak hal-hal yang dapat kita lakukan dalam keseharian kita. Oleh sebab itu kita harus menaklukkannya. Orang-orang malas atau disebut pemalas, mereka ini adalah pribadi-pribadi yang merasa seolah-olah jalan mereka dalam bekerja itu dipenuhi dengan pagar duri. Sehingga saat akan mengerjakan sesuatu, mereka enggan. Mereka akan penuh dengan banyak alasan juga, dan seolah-olah mereka ini ketika akan bekerja itu seperti akan berjalan di pagar duri, dan itu akan membuat mereka terluka dan kesakitan. Nah, inilah yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan tadi. Nah, ini sebabnya mengapa orang malas itu enggan untuk bekerja, karena mereka merasa bekerja itu sangat merugikan saya atau tidak menguntungkan saya, membuat keinginan saya, membuat kebebasan saya terhambat dan lain sebagainya. Keengganan untuk bekerja, inilah sosok orang yang malas. Dan Alkitab banyak menyoroti soal kemalasan ini Bapak Ibu. Contohnya dalam kitab Amsal banyak sekali memberikan kepada kita nasihat mengenai kemalasan dan sekaligus peringatan untuk orang-orang yang malas. Contohnya kita bisa lihat di dalam Amsal 21 ayat 25. Di sana firman Tuhan berkata, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Nah, ini tadi yang seperti saya sampaikan di awal. Amsal ini menyebutkan bahwa orang malas ini enggan untuk melakukan satu pekerjaan, untuk memulai suatu kegiatan itu enggan. Nah, ini orang yang malas. Kemudian Amsal 26 ayat 13 di sana berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Nah, Amsal ini menggambarkan seorang pemalas sebagai orang yang banyak alasan, banyak berdalih, diminta untuk mengerjakan ini yang seharusnya dia kerjakan ini, tapi dia beralasan, ya berdalih sehingga dia tidak perlu mengerjakannya. Nah, dalam aktivitas kita, dalam kegiatan kita ataupun pekerjaan kita, seringkali muncul kesulitan-kesulitan, ada tantangan-tantangan, ada masalah-masalah. Tetapi ternyata ada kalanya segala kesulitan itu muncul, masalah itu muncul bukan karena ada sesuatu yang salah dengan cara kita mengerjakannya atau karena faktor lain, tetapi justru berasal atau muncul dari kemalasan seseorang. Nah, sehingga saat bekerja atau melakukan sesuatu, ya, orang tersebut tidak menaruh perhatian yang penuh, tidak fokus, tidak teliti, tidak sungguh-sungguh. Nah, inilah yang menyebabkan masalah atau kesulitan dalam pekerjaan, dalam aktivitas itu muncul. Amsal 15 ayat 19 saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana berkata, orang malas akan selalu mengalami kesukaran. Orang jujur tidak menemui kesulitan. Nah, di sini kita melihat, ya, kita dapat menyimpulkan bahwa bagaimana orang yang malas itu, ya,
tentu saja dalam aktivitasnya, dalam kegiatannya akan ada kesukaran-kesukaran. Karena dia tidak fokus, dia tidak sungguh-sungguh, ya bahkan awalnya dia enggan untuk bekerja sebenarnya. Sehingga dia tidak maksimal melakukan sesuatu dan itu yang menimbulkan masalah. Nah dari hal tadi kita dapat menyimpulkan bahwa untuk mencegah munculnya masalah atau kesukaran atau kesulitan dalam hal apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, maka salah satunya adalah kita harus menaklukkan segala kemalasan kita. Nah, saya pernah membaca dan ada beberapa tips yang tertulis di sana untuk kita menaklukkan kemalasan. Yang pertama, kita harus memotivasi dan menyemangati diri kita sendiri, ya. Tentunya yang tahu kapan kita mulai merasa bosan, kapan kita mulai merasa bermalas-malasan itu diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita sendirilah yang harus membangkitkan semangat, yang harus memotivasi diri untuk ayo kerja, ayo bangkit. Nah, itu mulai dari diri kita. Kemudian tetapkan tujuan dan target kita. Misalnya hari ini saya bekerja supaya pekerjaan saya yang ini selesai dan saya bisa mengerjakan yang lain. Itu contoh target. Ataupun saya ingin bekerja hari ini supaya besok saya bisa menerima pekerjaan yang lain dan lain sebagainya. Itu adalah memiliki target, memiliki tujuan. Nah, dari hal ini juga dapat kita bisa belajar untuk menaklukkan kemalasan kita karena ada target-target yang ingin kita capai sehingga itu akan membuat kita terdorong untuk bekerja, melakukan. Kemudian jangan menunda Bapak Ibu. Saat ada sesuatu yang harus kita kerjakan yang mungkin terpikirkan ataupun yang sudah kita memang rencanakan, segera lakukan, segera kerjakan ya. Sehingga cepat selesai juga, dan jika kita menunda itu akan membuat kita terus menunda lagi. Nah itu yang disebut dengan malas ya Bapak Ibu. Sehingga kita tidak akan menyelesaikan seharusnya apa yang kita kerjakan. Nah kemudian yang keempat, hindari hal-hal yang dapat mengalihkan kita. Ya contohnya kita mau bekerja tapi ada hal lain yang mengalihkan pandangan kita, yang membuat kita lebih tertarik untuk melakukannya sehingga kita malah meninggalkan tugas kita. Nah kita perlu menghindari hal-hal tersebut ya. Kemudian kita harus konsisten ya, kita harus konsisten saat kita memutuskan untuk ayo kita bekerja, ayo saya mau melakukan hal ini supaya bisa selesai, bisa tuntas dan pekerjaan saya dapat saya selesaikan dengan baik ya, dan boleh bermanfaat bagi banyak orang. Nah kita harus konsisten, tidak hanya melakukannya satu kali saja tapi setiap hari ya, setiap hari. Nah itu adalah beberapa tips yang bisa kita lakukan, yang bisa kita terapkan bagaimana kita bisa menaklukkan kemalasan kita. Nah di sini kita dapat memahami bahwa bagaimana kemalasan itu bukanlah hal yang dapat dianggap sepele. Hari ini mari kita sama-sama periksa diri kita, adakah sesuatu hal yang sebenarnya bisa kita capai, yang sebenarnya bisa kita lakukan, bisa kita kerjakan dan bisa kita selesaikan. Namun tidak bisa terwujud itu karena kemalasan kita. Mari kita memeriksa kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa dalam hidup ini kita harus mengerjakan ya, kita harus bekerja, kita harus berusaha, kita harus mengerjakan dengan sekuat tenaga setiap apa yang dijumpai oleh tangan kita untuk dikerjakan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan di Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Jadi setiap tugas kita, bahkan mungkin bukan tugas kita tapi hal yang bisa kita kerjakan, mari kita kerjakan ya dengan sekuat tenaga kita. Seperti kita melakukannya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, kita melakukan yang terbaik. Dan kita juga harus ingat, kita harus sadar bahwa kita ini adalah buatannya Tuhan yang diciptakan Tuhan Yesus dengan luar biasa untuk melakukan pekerjaan yang baik. Oleh sebab itu kita mau mengikuti kehendak Tuhan, melakukan setiap pekerjaan yang baik. Oleh sebab itu kita tidak boleh malas ya, kita harus bekerja. Apa yang dapat kita kerjakan, terlebih khusus tanggung jawab kita mau kerjakan. Oleh sebab itu mari kita mau taklukkan setiap kemalasan kita Bapak Ibu agar kita bisa maksimal ya dengan setiap potensi, kemampuan, ya bakat, talenta, hikmat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita dapat menuntaskan setiap tugas kita, setiap aktivitas kita, setiap kegiatan kita sehingga kita juga pun bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dari apa yang kita lakukan juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Dan kita akan melihat Tuhan akan memberkati, menolong setiap kehidupan kita dengan luar biasa dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui renungan firman Tuhan hari ini.
Puji Tuhan, kita akan menghafalkan ayat hafalan kita pada hari ini yang terdapat di dalam Amsal 15 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Jalan si pemalas seperti pagar duri, tetapi jalan orang jujur adalah rata. Puji Tuhan, terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, kira dapat menjadi berkat, kekuatan bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu ataupun ingin menceritakan kesaksian, baik pemulihan masalah keluarga, mujizat kesembuhan dan lain-lain, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan akhiri renungan ini dengan berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini kami bersama belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana kami harus menaklukkan setiap kemalasan kami. Dan kami mau bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan sekuat tenaga kami. Dan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang akan memampukan kami, memberikan kami kekuatan dalam setiap aktivitas, kegiatan, dan pekerjaan yang kami lakukan. Engkau berkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang, supaya kehidupan kami semakin hari, kami semakin cinta akan Tuhan, terus hidup melekat kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Ya Tuhan, curahkanlah air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Ya Tuhan, curahkanlah roh-Mu dan berkat-Mu ke atas keluarga GPD LSAD Magelang. Kami aminkan setiap firman-Mu ini dan kami terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.